selamat malam. Kembali lagi dalam channel saya, Atoy City Keyboard. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi buat bikin video untuk konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Hari ini saya mau bikin video itu tentang mengganti data di paspor. Mungkin bagi kalian yang pergi ke Hong Kong, kalau Hong Kong khusus saya ya, ke luar negeri. Kalau kalian mungkin cuma pergi ke luar negeri balik lagi ke Indonesia, itu tidak bermasalah. Tapi kalau bagi saya dan teman-teman saya itu banyak juga, kalau suaminya itu orang Timor Leste atau orang luar negeri lah selain Indonesia, misalnya luar negeri lah. Timor Leste kan sudah di luar Indonesia. Waktu tahun 2099 kalau nggak salah, Timor Leste itu ingin merdeka, jadi sudah tidak Indonesia lagi. Jadi kita pergi ke sana harus pakai paspor. Dan sedangkan paspor saya yang dulu itu ke Hong Kong itu sudah expired, udah habis tahun 2000 bulan 2099 tahun 99 bulan 6 itu sudah habis. Jadi saya harus bikin paspor baru. Sedangkan paspor lama saya itu adalah data palsu, maksudnya yang data yang umur saya dituakan. Jadi KK, KTP semuanya itu saya tidak punya, dan PT yang punya. Mau ngurus seperti itu, ngambil surat-surat di PT, sedangkan itu sudah mungkin udah 13 tahun yang lalu. Itu akan sangat menyusahkan bagi saya dan mungkin teman-teman yang mengalami hal seperti saya gitu ya. Jadi saya itu mengubah data palsu di paspor yang dulu itu ke data asli saya. KTP kan juga punya, ijazah, akte asli, ijazah, sama kakak itu kita bisa. Kakaknya saya dulu sudah lama, dan adik saya itu sudah mecah dari kakak saya karena dia sudah menikah, jadi bikin kakak sendiri. Jadi saya sama ibu sama adik saya yang kecil bikin kakak sendiri. Itu saya urus sendiri di catatan sipil, itu gratis asal kita mau antri ya. Dalam satu hari itu mungkin catatan sipil itu waktu dulu sebelum corona itu 300 kakak mungkin bisa diselesaikan dalam satu hari. Tapi mungkin ini sekarang dalam musim corona mungkin jadi separuhnya. Jadi biar tidak berjubel-jubel, dan juga tapi kita harus ngambil pembikinan kakak ya. Saya jelaskan sedikit aja. Kita harus ngambil nomornya itu antri. Ada yang berangkat subuh, ada yang itu pokoknya jam 6 antrian mulai dibuka, kita ambil antrian. Kalau kita mau pulang, ya pulang aja, nggak apa-apa. Nah, bukanya catatan sipil jam 8. Oh, itu membuat kakak itu nanti kita skip aja. Jadi itu kakak saya punya. Kakak bikin asli. Saya ini mau menjelaskan mengubah data di paspor. Dan saya yang diubah itu semua alamat sudah benar, tanggal lahir benar, nama benar. Cuma tahunnya aja karena saya dituakan kan. Jadi waktu saya mau mengubah data di paspor itu saya pergi dulu ke imigrasi, tanya syaratnya itu apa aja untuk mengubah paspor. Jadi kita itu diarahkan untuk pergi ke pengadilan negeri ya, pengadilan negeri. Kalau saya kan tinggalnya di Kediri, jadi saya tuh pergi ke pengadilan negeri Kabupaten Kediri. Jelas nggak sih? Nah, pengadilan negeri Kabupaten Kediri. Jadi saya harus pergi ke sana dan saya tanya, permisi Bu, Pak, saya mau mengubah data di paspor saya. Terus pihak pengadilan tanya, kenapa paspornya diubah? Apanya yang salah? Tahunnya. Karena saya dulu pergi ke luar negeri, saya dituakan begitu, dan saya mau bikin paspor. Dan kebetulan suami saya itu adalah orang Timor Leste, luar Indonesia. Jadi saya harus ganti paspor
Dan paspornya sudah habis, saya harus ganti paspor. Dan itu saya mau bikin surat sesuai dengan data asli saya, biar nanti kalau saya urus surat-surat yang kedepannya, ibaratnya surat surat nikah atau surat kitas atau apa semuanya, itu sangat mudah karena itu semuanya ada asli gitu kan. Oke, terus dari pihak pengadilan itu memberikan persyaratannya, surat apa aja yang perlu dibawa, dan waktu kembali ke sana lagi mau daftar itu harus bawa surat kopi dan surat asli, gitu aja. Harus yang dikumpulkan cuma fotokopiannya aja ya. Dan saya sebutkan yang dibawa itu cuma fotokopi KTP, ya kan? Terus fotokopi paspor yang mau diganti itu. Tapi saya kasih tahu ya, paspornya nanti setelah kita bawa asli, nanti sama pihak imigrasi paspornya tidak dikembalikan karena itu adalah sudah diubah datanya dan pihak imigrasi menyimpan sebagai bukti gitu. Tapi itu nanti saya jelaskan. Yang dibawa untuk mengubah data itu adalah fotokopi KTP, fotokopi paspor, fotokopi akte, fotokopi KK, fotokopi SLTP terakhir. Kalau SLTP terakhir mungkin SMA atau apa itu dulu di PT kan nggak bisa diambil, jadi saya pakai SLTP fotokopi ya. Terus surat dari kantor desa. Surat kantor desa itu kita nggak usah bikin apa-apa, kita pergi kantor desa, terus di sana itu sudah nanti ada yang membikinkan, ada yang bikinin surat keterangan bahwa kita itu adalah warga negara desa situ. Kan saya desa Ngerco, bahwa benar-benar lahir tanggal ini, tahun ini, benar-benar anak dari ini, bapaknya ini gitu kan. Desa sudah ada dan itu semua gratis, asal kita ngurus sendiri loh ya, gratis. Itu aja. Terus nanti surat permohonan di pengadilan itu saya dulu tuh ngurusnya nggak di sana, saya ngurusnya itu ngurus sendiri, jadi ngetik sendiri, diberi surat ini. Padahal kita itu nggak usah repot-repot ngetik sendiri, kita itu nanti diarahkan surat permohonan, ada ahlinya di sana di pengadilan sana, nanti bikinin ngetik sebanyak mungkin berapa lembar, terus nanti dimasukkan ke dalam CD atau flash disk, itu nanti pengadilan tuh membutuhkan begitu. Terus setelah selesai surat permohonan diketik dan dimasukkan ke dalam CD itu, terus saya tanya, Mbak bayar berapa? Terus orangnya bilang gini, seikhlasnya Mbak, karena sebelum saya masuk di sana sudah ada satu orang yang bikinin, maksudnya mengubah data untuk anaknya. Jadi dia saya lihat bapaknya itu kasih uang ke orangnya 20.000, jadi saya ikut-ikutan kasih 20.000. Sudah gitu aja, kita sudah ada flash disk, sudah ada itu, ya udah. Terus habis itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti di sana itu ditanyain, dikumpulkan surat-suratnya udah selesai dikumpulkan, terus kita ngisi formulir, diisi kwitansi. Terus nanti di sana itu akan seperti ini, kita disuruh bayar di Bank BTN seperti ini. Bayar dulu ke Bank BTN. Dulu waktu itu bayarnya cuma 386.000. Nah seperti ini, 386.000 ya, kelihatan nggak ya? Bayarnya cuma 386.000 buat itu biaya di pengadilan mengurus pengubahan data diri saya di paspor, diubah ini 300 ini. Waktu saya pernah tanya ke agen yang membantu untuk mengubah surat dokumen, kita nggak usah kemana-mana, mereka yang urus, itu mahal sampai 2 juta. Ini cuma bayar 300 saja.
Tapi kita cuma perlu wirawiri ke sana ke sini, minta surat ke desa apa gitu. Tapi kalau kita ikuti prosesnya pasti ya semua terselesaikan. Kalau nggak tahu tanya ke petugasnya begitu. Setelah kita membayar kwitansi, nah akan ada surat-surat seperti ini yang menerangkan lembar pertama untuk penggugat, lembar kedua itu kwitansinya untuk kasir, dan lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas. Ya, setelah kita pembayaran, berkas itu akan dimasukkan dan akan diajukan ke, saya nggak tahu ya, yang membantu pengadilan atau mungkin gitu ya. Ini permohonan pembetulan dada, astaga, dada. Permohonan pembetulan data keimigrasian, ya kan, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama saya Siti Munawaro, tempat tanggal lahir ini November, ini jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Ngerco itu. Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri sebagai pemohon perubahan tahun lahir. Karena saya dimudahkan, jadi ini perubahan ya kan. Bahwa pemohon lahir dalam ini saya dulu dituakan akta, pokoknya akte sesuai dengan akte kelahiran, kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kediri 5 Agustus tahun 2000 itu adalah akte saya dari pasangan suami istri Imam Sayuti dan Dasini. Bahwa siap ini pokoknya saya itu intinya saya itu lahir di tahun yang pokoknya itu aku kan dituakan, jadi ini agak sesuai dengan akte lah, sesuai dengan akte, sesuai dengan KTP, sesuai dengan ijazah, sesuai dengan pokoknya bukti-bukti kita kalau kita lahirnya pas hari itu. Nah, terus ini yang terakhir, kenapa bikin paspor baru, untuk apa? Membikin paspor tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita ditanyain untuk jalan-jalan harus ada tiketnya pulang pergi. Untuk di masa corona seperti ini, gimana kita beli tiket pulang pergi? Kita beli tiket pulang pergi nanti sudah keluar uang berjuta-juta, nggak jadi pergi, ya kan sia-sia toh. Terus aku tuh kenapa mau bikin apa, buat apa paspornya? Bahwa saat ini pemohon hendak mengunjungi mertua di Timor Leste. Pemohon membutuhkan paspor yang mana saat ini data keimigrasian pemohon terdapat kesalahan dalam tahun lahir pemohon. Ini mana? Oh my god. Pokoknya ikilah intinya. Zoom. Sudah ketok guys, pokoknya intinya bacanya kayak gitu di tahun lahir. Bahwa saat ini mengalami kendala pengurusan paspor dalam kesalahan tahun lahir pemohon, maka pemohon berkeinginan membetulkan tahun lahirnya. Pokoknya ini surat permohonan ini kita tuh nggak perlu ngetik sendiri kan. Saya sudah pernah bikin ngetik sendiri dan hasilnya sampai di sana ada petugas sendiri, karena kita bikin kayak gini tuh ada nomornya. Kita tinggal masuk ke belakang, ada petugas yang membikinkan dan kita tinggal bayar seikhlasnya. Di Kediri loh ya, seikhlasnya, mereka tidak pasang tarif. Sudah bayar gitu, dan kita itu tinggal menunggu. Sudah memasukkan data. Ini belum hasilnya, nanti the next video saya akan itu gimana saya bisa mendapatkan surat pengadilan ini. Ini itu saya membawa 2 saksi, teman saya Wulandari sama ibu saya. Dan itu kejadian sangat lucu sekali ketika pengadilan seperti di TV itu atau kita seperti TV itu, waktu pengadilan akan dimulai akan dimintai sumpah gitu, disedok, aduh wes hilang kabeh. Nggak tahu isinya apa, nanti di next video saya akan jelaskan seperti itu. Dan setelah lanjut lagi, balik lagi ke sini, kembali lagi ya, setelah surat kita masuk ke dalam permohonan kita diajukan ke
ketua atau apa ya, nggak tahu, pokoknya di dalam gitu mereka akan kasih panggilan apa namanya, panggilan sidang, karena saya ditanyai ada email, ada apa, aduh email apa, maksud memasukkan data di apa namanya, di HP aja itu asal bisa Google-nya jalan, ya nggak tahu emailnya apa gitu kan. Tapi sekarang semuanya sudah saya catat, jadi nggak tahu emailnya, aku nggak punya nomor WhatsApp itu ada, saya kasih nomor WhatsApp sama nomor telepon, karena nomor teleponnya beda, karena saya tuh jarang mengisi pulsa, soalnya apa namanya, saya pakai wifi, jadi kadang 1 bulan 2 bulan saya jarang keluar rumah, jadi di rumah ada wifi ya dipakai itu aja. Oke, kembali lagi, nanti terlalu panjang. Dan kita dikasih surat panggilan saya waktu itu adalah 11 Maret untuk gini, saya bacakan aja ya. Kelas pengadilan panggilan kepada pemohon. Nomor ini pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020. Bayangkan, itu sebelum corona loh ya. Kediri perintah hakim ketua perkara. Nah, telah memanggil Siti Munawarah bertempat tinggal di Dusun Bulur, Desa Ngerco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri sebagai pemohon untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang diselenggarakan pada Jalan Pemenang tanggal 11 Maret 2020 jam 9.15. Dalam perkara Siti Munawarah sebagai pemohon, pokoknya suruh datang ke sana tepat waktu diadakan apa namanya sidang. Ya wis ngono ae. Nanti yang selanjutnya itu saya itu di next video, ya kan, seperti ini. Dan untuk mendapatkannya itu perlu dengan pengorbanan, karena kalau kita nggak ngurus sendiri, kapan kita tahu jalan-jalannya seperti itu kan. Karena memang kita harus urus, kita harus sabar gitu. Oke? Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau mengubah data di paspor sesuai aslinya. Enggak mengubah data juga, enggak bikin paspor juga. Kalau yang mau mengubah nama di akte, yo seperti ini prosesnya. Tapi kan agak susah juga, kenapa diubah? Mungkin syarat-syaratnya agak berbeda begitu kan. Tapi kalau mengubah data di paspor, kurang lebih ya seperti itu. Ini dari imigrasi. Saya pertama kali pura-pura tanya di imigrasi, padahal sebelumnya tuh saya sudah lihat-lihat informasi di YouTube apa semuanya begitu. Tapi ya saya tanya dulu di imigrasi seperti apa, di pengadilannya seperti itu, suruh bawa itu. Ya udah, nanti the next video saya akan kasih tahu gimana saya dapat ini, gimana saya dedeknya di sidang, dedeknya di ikrar janji ya, seperti sidang-sidang di video, di film-film seperti itu. Oke? Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mau mengganti data di paspor ya. Asal kita ngurus dengan sabar, kita akan mendapatkan hasilnya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapat informasi-informasi selanjutnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke. Dadah.